Pak, boleh diceritakan Pak kunjungan ziarah kali ini Pak? Ya, jadi kita dalam ziarah ini memang ada agenda yang benar-benar kita rencanakan memang sebelumnya untuk mengenang para ulama, ulama Perti terutama dan pejuang-pejuangnya yang memang beliau telah mendharma baktikan dirinya dalam perjuangan untuk menegakkan syariat Islam dalam pengertian yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami dalam hal ini rombongan dari DPP Perti beserta wanita Perti dan juga unsur-unsur lain yang melekat di dalam organisasi Perti membawa perjalanan ini memang dalam bentuk ziarah. Adalah kalau kita kaitkan dengan tiga masalah bahwa adanya dalam Tribakti itu adalah pendidikan, dakwah dan amal sosial, maka beliau ini adalah Dr. Haji Sapruddin Amir adalah pejuang, ulama pejuang, dan juga beliau ini adalah penulis. Jadi melekat ada 4 karakter karakter pribadi yang sangat kental di diri Buya Sapruddin Amir, yang juga adalah Buya kita, adalah abang kita, adalah ulama kita. Oleh karena itu pada hari ini tergerak ada 4 karakter yang melekat di dalam diri beliau. Yang pertama itu adalah sebagai penulis yang baik tentang keagamaan, dan semua tulisan-tulisan beliau ini diarahkan di dalam bagaimana merawat dan menjaga nilai-nilai keislaman itu dalam bentuk format-format kehidupan apapun. Itu saya lihat adanya tinta ketika beliau berjuang dalam jurnalistik juga, dalam kewartawanan. Dulu pernah membangun satu media yang disebut dengan Mimbar Umat kalau tidak salah, yang oplahnya juga cukup signifikan. Ketika itu pembacanya tidak hanya pada kalangan ulama, tetapi juga pembaca-pembaca beliau ini juga pada kalangan akademisi, politisi, ulama dan lain sebagainya. Ini sangat membanggakan. Ya, sehingga juga bakat menulis ini juga melahirkan beberapa karya buku, baik itu buku-buku yang sifatnya Islam, yang membahas khusus tentang Islam, maupun buku-buku yang sifatnya kombinasi, ya kan, antara bagaimana kita memberikan dakwah Islam itu secara interdisipliner atau istilahnya intersektoral. Nah, beliau mampu di situ, saya lihat adalah mampu mengkombinasikan berbagai persoalan itu yang dikemas di dalam satu karya-karya buku. Dalam beberapa karya buku yang saya lihat di situ ada juga tentang dakwah, ada juga tentang pendidikan, ada juga mengenai fikih dan segala macamnya. Oleh karena itu pada hari ini kami mencatat sebagai sebagai abang beliau ini juga banyak kenangan sebenarnya yang kita lihat dalam perjuangannya bersama Perti. Nah, jabatan terakhir beliau itu kan juga sebagai kalau tidak wakil ketua, dan juga pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Perti pada waktu kalau tidak salah di muktamar yang ke-15 kalau tidak salah di Cempaka Putih itu, yang ketika itu beliau belum mendapat kesempatan untuk itu. Nah, sehingga beliau dengan legowo itu mendapatkan dan terus berjalan dan berjuang di jalur yang lain. Artinya baik dalam sisi pendidikan, baik beliau sebagai politisi yang juga pernah jadi anggota DPRD ya, DPRD Sukabumi maupun DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Barat ya. Oleh karena itu juga di samping politisi, kemudian penulis, juga pendakwah ya, dan kemudian juga politisi. Nah, jadi 4 karakter ini sebenarnya layak untuk kita ingat kembali, dan layak untuk kita gali, dan layak juga untuk kita rekonstruksi bagi keberadaan alim ulama atau pemuka-pemuka agama, dan juga orang yang mau berniat di dalam memberikan dakwah amal sosial itu ya. Nah, di sini makanya potret seorang Dr. Haji Sapruddin Amir layak kita tiru kegigihannya, karena beliau berjuang benar-benar dari nol, dan beliau berkompetisi dengan sehat, dengan baik, dan orangnya cukup bergaul, bermasyarakat, dan ramah gitu kita lihat. Nah, itu yang saya lihat. Jadi sosok intelektual, pejuang, dan juga punya keramahan, dan juga punya
sentuhan seni beliau ini. Nah, ini makanya kami menarik untuk kita bawa perjalanan panjang DPP ini dalam beberapa beberapa titik program kita yang kita komitmenkan di Tribakti itu. Nah, satu-satunya diantaranya kita mengenang bagaimana pola dakwah yang baik, pola dakwah yang konstruktif. Saya lihat ada di diri beliau, di almarhum. Maka oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini kami merasa bersyukur pernah bersama beliau juga, dan juga kita mengimbau kepada semua jamaah Perti dari Sabang sampai Merauke dapat kembali mengenang apa yang telah Buya Saparudin Amir torehkan di Perti ya, dalam hal ini termasuk juga di dalam kerangka islah itu waktu itu. Jadi islah yang awal-awal dirancang itu yang tahun 2016 kalau tidak salah itu yang juga prematur, yaitu islah yang absurd. Nah, beliau sangat kental mengatakan dia meskipun langsung atau tidak langsung sebenarnya beliau tidak setuju dengan adanya islah itu. Nah, oleh karena itu dalam langkah-langkah berikutnya maka beliau seperti kesepian gitu ya, artinya dari orang-orang yang sebenarnya ingin membawa Perti ini ke dalam suatu kepentingan tertentu, dan mungkin juga langkah-langkah jangka pendek dan sifatnya parsial. Sementara beliau dengan gagasan dan fondasi keilmuan yang dimilikinya, beliau sangat sangat merindukan adanya suatu kemurnian dari Perti itu dengan seluruh ajaran dan sejarahnya. Nah, nilai itulah yang sebenarnya sekarang ini patut kita angkat kembali oleh semua elemen dan eksponen-eksponen Perti, untuk kembalilah Perti kepada kepada sarangnya, kembalilah Perti itu kepada rumahnya, kembalilah Perti itu kepada kerangkanya yang benar, itulah. Jangan ini ditarik untuk kepentingan jangka pendek dan kepentingan yang tidak mendasar. Oleh karena itu marilah salah di ujung jalan, kembali kita ke pangkal jalan. Jadi jangan melanjutkan kesalahan langkah dan jangan kita melanjutkan kesalahan salah pola pikir. Nah, ini yang kita inginkan dalam konsep ziarah kita pada hari ini. Kebetulan juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan pada kalau tidak salah hari ini malam yang ke-16 kalau tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan arwah beliau dan juga keluarga besar beliau diterima di sisi Allah. Amin. Dengan memberikan dampak implikasi yang juga konstruktif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, wabil khusus kepada kader-kader Perti berikutnya untuk mengenang jejak langkah beliau sebagai fondasi kita mengerti tentang Perti. Saya kira begitu, Pak, kalau boleh tahu Pak, apa yang Bapak ingat dari almarhum? Tujuan besar apa yang diinginkan almarhum gitu Pak? Jadi tujuan besar yang tidak tercapai ketika itu sebetulnya beliau memang murni dalam gerakan kepertiannya itu. Bahkan ada satu niat waktu itu ingin membuat satu bibliografi ya. Bibliografi yang tidak tercapai ketika beliau sudah agak mulai sakit waktu itu. Jadi bibliografi yang kita rancang itu adalah jejak langkah perjuangan seorang Yudo Paripurno sebetulnya. Jadi beliau Yudo Paripurno yang juga pernah mantan ketua umum Perti ya, yang juga kalau tidak salah 2 periode, dan sekjen beliau tuh dulu di zaman Diyarus Halil sampai ke Nurul Huda, Kiai Nurul Huda. Itu mungkin boleh dikatakan 4 periode jadi sekjen beliau. Jadi ini menarik, di samping praktek-praktek dalam berbangsa bernegara, bahwa Pak Yudo Paripurno itu kan juga seorang negarawan sebetulnya, politisi, negarawan, agamawan juga. Nah, kami dulu ada rapat sama almarhum Buya Saparudin Amir, bagaimana kita merancang untuk adanya sebuah kenangan buku yang supaya semua kader Perti itu membaca apa itu bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan ke depannya itu. Nah, ketika itu dalam kemudian beliau kedengaran sudah tidak kurang sehat itu. Nah, jadi akhirnya agenda kita itu tidak terjadi. Jadi artinya apa? Dari sini gagasan besar beliau ini tersirat bagi saya, bahwa beliau ini konsisten dengan Perti yang sebenarnya. Tidak ada namanya memakai emblem-emblem yang lain atau simbol-simbol lain selain daripada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Oleh karena itulah makanya hari ini kesempatan bagi kita untuk imbauan saya juga kepada jamiah, kemudian kepada pengurus Perti di semua daerah dan jajaran, untuk kembali kita kepada karakter itu,
4 karakter tadi, meskipun hanya mungkin 2 karakter atau 1. Jadi sebagai pendidik, sebagai pendakwah, sebagai politisi, sebagai alim ulama, ya kan? Nah, itu yang kita ambil intisarinya untuk bagaimana membangun Kartini lebih kuat, lebih baik ke depan. Kira itu gagasannya mungkin yang tersirat dari jejak perjuangan Dr. Haji Syafruddin Amir, MM itu. Oke Pak. Kira begitu. Dah. Makasih Pak. Coba nih.